ibu-ibu, di pertemuan bulan kemarin kita sudah membahas tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran anak itu apa? Ya, coba Bu Ilham. Anak ditinggal gitu ya Bu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ilham. Mungkin Ibu Rauda, penelantaran itu apa? Penelantaran anak ya. Dibuang ya. Oke, kasih tepuk tangan juga untuk Bu Rauda. Monggo Bu yang lain, Bu Tejo. Monggo Bu Tejo, penelantaran anak itu apa Bu Tejo? Oke, jadi penelantaran anak itu kata Bu Tejo adalah anak yang tidak diberi makan, terus ditinggal, dibuang. Oke, kasih tepuk tangan juga untuk Bu Tejo. Nah, Bu Tejo dan ibu-ibu yang lain, mari kita hari ini membaca tentang sebuah kasus tentang sebuah bocah yang bernama Tasripin ya Bu ya. Tasripin. Monggo Bu, siapa yang mau baca ibu-ibu? Bu Tejo, monggo dibaca Bu Tejo. Tadi lembaran yang saya kasih Bu Tejo, ya. Kisah tentang Tasripin. Bacanya dari itu Bu, Jakarta. Jauh di sebuah dusun di desa. Baca Bu ya, monggo. Ibu-ibu yang lain didengarkan ibu-ibu ya. Oke. Ya cukup Bu Tejo. Jadi saya baca ulang ya. Jakarta, jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilogok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin berusia 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi berusia 9 tahun, Rianti berusia 7 tahun, dan Daryo berusia 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang sudah pecah, hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat musim tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Hampir setiap hari Tasripin pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tanpa nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30-40 ribu per hari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik, gelas bocah yang telah putus sekolah itu.
Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah, itu cerita tentang Tasripin ya ibu-ibu. Oke. Dari cerita atau kasus Tasripin ini, saya mau tanya ibu-ibu ya, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Ya, Bu Zubaidah. Pergi ke sawah. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bu Zubaidah.